Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dua nama yang sebelumnya berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dan kini Tom Lembong menjadi tim atau yang lalu menjadi tim sukses Capres Anies Caimin, begitu juga dengan Hasto Kristianto yang menjadi sekretaris tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan pasca Pilpres keduanya kemudian tersangkut kasus korupsi. Pemberian abolisi kepada Tom dan amnesti kepada Hasto juga disebut-sebut bermuatan politis dan bakal merubah peta politik tanah air. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan pada Pilpres 2024, menjadi sekretaris tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Perjuangan Hasto membawa Ganjar Mahfud memenangi kontestasi politik kandas setelah Ganjar Mahfud perolehan suaranya di posisi ketiga dalam Pilpres. Pilpres usai, perjuangan Hasto belum berakhir. Hasto harus berjuang membela dirinya setelah terseret kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Hasto akhirnya divonis 3,5 tahun penjara pada 25 Juli 2025. Sementara Harun Masiku masih buron dan jadi misteri keberadaannya. Tidak hanya Hasto, Tom Lembong juga berseberangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Tom Lembong menjadi bagian dari tim sukses Anies Caimin yang menjadi rival Prabowo Gibran. Usai Pilpres, Tom Lembong terseret kasus korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun penjara pada 18 Juli 2025. Sebagian masyarakat menilai kasus Hasto dan Tom berkaitan dengan politik karena keduanya berada di pihak yang berseberangan dengan penguasa saat ini. Meski belakangan opini itu dibantah aparat penegak hukum yang menyebut kasus ini murni proses hukum. Namun bantahan itu seakan mentah setelah Hasto mendapatkan amnesti dan Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Kebebasan Hasto Kristianto dan Tom Lembong pun disebut pihak pemerintah sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa. Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Sementara usai resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres ke-6 PDIP, Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politik perdananya di Nusa Dua Bali Convention Center pada Sabtu 2 Agustus 2025. Dalam pidato politik di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan, Megawati secara gamblang menyampaikan sikap resmi partai terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Pengamat politik Adi Praitno menilai kasus Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang berujung pada pemberian amnesti dan abolisi memang sulit dipungkiri bahwa ini tidak berkaitan dengan politik. Adi Praitno menilai langkah Presiden Prabowo memberikan kebebasan kepada Hasto dan Tom Lembong bakal membuat posisi politik pemerintah semakin kuat. Kebijakan pemerintah Prabowo Gibran diperkirakan bakal mulus ke depannya. Karena sampai detik ini sebenarnya masih begitu banyak kan suara-suara yang muncul ke publik untuk terus mencari keadilan bagi Tom Lembong, untuk terus misalnya mencari keadilan bagi Hasto, dan bahkan mengkritik bagaimana putusan yang telah diberikan kepada dua figur ini, itu kan dianggap sebagai keputusan yang tidak rasional dan masuk akal. Ini yang sepertinya ingin dihindari karena dalam banyak hal telah menimbulkan friksi, telah menimbulkan gejolak, dan itu tentu tidak kondusif bagi stabilitas politik di Indonesia. Adi Praitno menambahkan, jika memang kedepannya PDI Perjuangan dan kubu Anies bergabung dalam koalisi pemerintah, maka ini artinya politik tanah air ke depan bakal tidak ada gejolak besar yang berarti. Tim Liputan CNN Indonesia.